Anjungan minyak lepas pantai. Bagaimana rig minyak besar ini muncul di Laut Teluk Meksiko? Dibangun oleh ratusan insinyur yang bekerja pada desain platform raksasa yang disebut Appomattox selama 4 tahun. Bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga mengesankan. Platform ini memiliki tinggi 29 lantai, lebar 2 lapangan sepak bola, dan beratnya lebih dari kapal induk. Struktur juga harus tahan lama. Setidaknya mampu bertahan 40 tahun atau 2 kali lebih lama dari platform lainnya. Tugas ini tentu sangat menantang mengingat Appomattox terletak di area dengan kondisi cuaca yang sangat buruk. Dan beberapa bagiannya akan terendam hingga kedalaman hampir 2,5 kilometer. Tim pembangunan harus memikirkan proyek ini dengan cermat. Jenis insulasi pipa apa yang dapat bertahan selama 40 tahun jika terkena air asin dan suhu yang ekstrim. Pembangunan pun harus meminta bantuan ahli kimia dan kemudian konstruksi pun dimulai. Butuh 2 tahun untuk membangun 4 modul raksasa yang membentuk bagian atas platform. Setiap modul memiliki berat lebih dari 10.000 ton dan perlu menaikkannya pada ketinggian 18 meter sekaligus mengaturnya dengan presisi hingga 1 cm. Wow, tantangan yang cukup sulit bagi para pembangun, bukan? Pemecah gelombang. Let's go to Haifa sebagai pelabuhan internasional terbesar ketiga di Israel. Terutama dalam hal lalu lintas barang yang menangani lebih dari 29 ton kargo setiap tahunnya. Dermaga besar yang membentang beberapa kilometer ke laut dan melindungi dari gelombang ini dibangun dalam beberapa tahap. Pertama, lapis demi lapis dibuat dari gundukan tanah. Dapat kalian bayangkan jumlah tanah yang harus diambil. Kemudian, tanggul diperkuat dengan pondasi beton dan balok beton yang tampak lucu ini diletakkan di tempatnya untuk memecahkan ombak. Cover dam. Bayangkan, kalian perlu membangun jembatan yang melintasi laut. Bagaimana kalian meletakkan fondasinya jika hanya ada air di sekitarnya? Mengenakan pakaian selam dan lakukan semua pekerjaan di dalamnya bukan ide yang paling cemerlang. Pertama, tumpukan struktur didorong ke dalam bagian bawah reservoir. Kemudian ditutup dengan bingkai tahan air yang biasanya terbuat dari baja dan beton. Setelah area yang diinginkan terisolasi, air dipompa keluar menggunakan pompa berkekuatan besar. Here you go! Sekarang kalian mempunyai area yang benar-benar kering dan aman, di mana dapat dikerjakan pembangunan sebaik di darat. Satu-satunya kelemahan cover dam adalah harganya yang sangat mahal dan tidak dapat digunakan berulang kali. Jembatan di Amerika Serikat. Jembatan satu ini bukan jembatan biasa. Pada abad ke-21, pihak berwenang Amerika Serikat menghadapi masalah jembatan air tua yang menghubungkan negara bagian Minnesota dan Wisconsin berada dalam kondisi yang sangat buruk. Untuk mulai membangun jembatan baru yang melintasi sungai St. Croix itu, pembangunan harus mempertimbangkan banyak kekhasan budaya dan lingkungan sejarah di wilayah tersebut. Waduk yang berada di bawah perlindungan negara wilayah pesisir ini dihuni oleh spesies yang terancam punah. Proyek pun berubah beberapa kali selama 20 tahun. Tetapi pada tahun 2014, Departemen Transportasi Minnesota telah menemukan solusi yang sempurna.
Desain inovatif khusus dipilih untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dengan mengurangi jumlah penyangga jembatan. Dan kalian dapat melihat hasilnya. Jembatan penyeberangan Croix yang panjangnya 1,5 km dan tinggi lebih dari 45 meter ini hanya memiliki 5 penyangga di dalam air. Tentunya, ide inovatif dalam pembangunan proyek ini sangat mahal, yakni menghabiskan biaya mencapai 700 juta dolar atau lebih dari 10 triliun rupiah. Perlindungan banjir. Kalian sekarang mengamati pembangunan sistem perlindungan banjir di Pulau Hayling di Inggris. Garis pantai mulai runtuh dan 1.800 rumah bisa saja kebanjiran. Kemitraan Pantai Solent Timur telah bekerja sama dengan Badan Lingkungan dan Konstruksi Raymond Brown untuk menyelamatkan properti lokal tersebut. Tahap pertama konstruksi adalah yang paling sulit. Jelas bahwa pasang surut terus-menerus mengganggu pekerjaan konstruksi meskipun meletakkan batu di tempatnya dan meratakan pasir mungkin tampak relatif mudah. Diperlukan alat berat bekerja di pantai selama 6 bulan dan sekitar 70.000 ton batu yang diimpor dari Norwegia berubah menjadi tembok pelindung sepanjang 650 meter. Selain itu, 25.000 ton kerikil tersebar untuk menahan naiknya permukaan laut dan meningkatkan area pantai. Proyek ini menelan biaya sekitar 6,5 juta dolar dan akan melindungi penduduk pulau setidaknya selama 100 tahun lamanya. Ladang angin di laut. Mari kita lihat bagaimana struktur megah ini dibangun di dekat Pulau Borkum. Pada tahun 2016, Jerman memutuskan untuk menggunakan salah satu sumber energi paling hijau demi keuntungannya. Mereka mendirikan ladang angin besar tepat di perairan bergolak di Laut Utara. Kondisi pembangkit listrik yang sempurna ya. Ada angin kencang teratur sepanjang waktu sehingga satu-satunya yang harus dilakukan adalah membuat transportasi dan memasang bagian-bagian berdimensi kolosal. Proyek ini terdiri dari 67 turbin dengan rotor 154 meter yang menghasilkan daya total 402 megawatt. Ada 1 juta watt dalam 1 megawatt dan lampu-lampu di rumah kalian mengkonsumsi sekitar 100 watt. Sederhananya, ini cukup untuk menyediakan 400.000 rumah dengan listrik. Bagian tersulit dari proyek ini adalah membuat fondasi untuk penggilingan yang melindunginya dari kekuatan perusak laut. Pipa raksasa yang sekarang kalian lihat adalah solusinya. Setiap pipa sepanjang 85 meter dengan diameter sekitar 8 meter dan beratnya bahkan lebih dari 1.300 ton. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pengerjaan konstruksi ini hanya membutuhkan waktu 23 bulan. Wow! Restorasi Princess Pier. Dermaga sepanjang 580 meter di Melbourne memiliki makna budaya yang sangat besar di Australia, yang berfungsi sebagai titik keberangkatan bagi pasukan Australia selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, sekaligus merupakan tempat pendaratan bagi ribuan pos perang. Namun, kondisi struktur sejarah ini secara bertahap memburuk. Tumpukan membusuk dan dek runtuh di banyak tempat, yang hanya membuat segalanya menjadi lebih sulit untuk perusahaan pengembangan Victoria. Dermaga tidak dapat menahan alat berat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Tetapi masalah modern